Lalu saya akan membahas contoh soal metode least square. Soal ini saya ambil dari buku Carter edisi 14 chapter 3 halaman 319 yaitu exercise 3 strip 3. Inti dari soal ini adalah Poplar Incorporated Management ingin memprediksikan total biaya travel dan entertainment berdasarkan number of expected calls, sales calls pada customer. Selama 50 minggu itu, mereka membuat 6.250 panggilan dan rata-rata panggilan per minggu adalah 125. Dan biaya selama 50 minggu itu $500.000 dan rata-rata per minggu adalah $10.000. Dan sudah ada rumusnya ini yaitu sigma X1 min X bar dikali Y1 min Y bar sama dengan 87.000 dan sigma X1 min X kuadrat adalah 1450. Kedua informasi ini akan kita gunakan untuk mencari B pada persamaan linear nanti. Dan yang diminta adalah estimasi total biaya bila perusahaan itu membuat 200 panggilan. Nah, ini adalah persamaan linear least square. Dan untuk mencari B ini rumusnya adalah seperti ini. Lalu tinggal kita masukkan karena tadi sudah ada informasi di soal. Jadi sigma X1 min X bar dikali 1 min Y bar per sigma X1 min X bar kuadrat yaitu 87.000 per 1450. Hasilnya adalah $60. Lalu kita akan mencari A dari persamaan linear yang tadi agar bisa menentukan biayanya yaitu variabel Y itu. Dan untuk mencari A, kita memindahkan ruas sehingga rumusnya menjadi Y dikurangi BX dan Y telah diketahui dalam soal tadi yaitu biaya rata-rata dalam seminggu dikurangi 60 ini adalah B dikali 125 itu adalah rata-rata panggilan per minggu. Hasilnya adalah 2.500. Sehingga kita mendapatkan bila dimasukkan ke persamaan linear yang tadi, Y sama dengan A plus BX. A yaitu 2.500 ditambah BX 60 dikali 200. 200 ini adalah yang diminta tadi bila panggilannya sejumlah 200 panggilan. Dan hasilnya 2.500 ditambah 60 dikali 200 adalah 14.500. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal untuk menentukan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Setelah soalnya, nah jadi manajemen of Gilbert Corporation itu udah ada datanya dari Januari sampai Desember, nanti 12 bulan kan. Kita tahu shipping expense sama sales revenue. Dia suruh cari koefisien korelasi sama koefisien determinasi. Nanti koefisien korelasi itu R, koefisien determinasi tinggal R kuadrat aja. Nah, lanjut ke pembahasan solusinya. Nah, kita kan nanti untuk nyari koefisien korelasi yang kita butuhkan itu nih sama 5, 6, 7. Nah, supaya gampang kita tentukan di dalam bentuk tabel gini. Jadi kita pertama dapatkan dulu ini Y kurangi rata-ratanya berapa. Nah, ya tinggal kita kurang 560 dikurang rata-rata dari shipping expense ini. Ya rata-ratanya itu ya 7.200 dibagi sama jumlah bulan 12 itu 600. Jadi 560 kurang 600 tuh 40 minus 40. Jadi dalam kurung. Nah, kita lakukan sampai ke Desember. Sama kayak nyari Y kurang rata-rata, deviasi dari aktivitasnya itu kita juga totalkan 360.000. Nanti kita ditotalkan dibagi sama 12 itu nanti 30.000. Nah, 30.000 26.500 kurang 30.000 3.500 minus dalam kurung sampai ke nanti kita cari sampai ke Desember, hasilnya kayak di tabel. Nah, untuk nyari ini X kurang X kuadrat itu tinggal kita kuadratkan dari persamaan 4 kayak 3.500
dikuadratkan itu jadi 12.250.000. 0 dikuadratkan jadi 0. Habis itu untuk nyari ini persamaan 7 Y kurangi kuadrat sama, kita kuadratkan dari ini Y kurangi rata-rata. Jadi kayak Januari kan 40 nih, dikuadratkan jadi 1600. 0 jadi tetap 0, 0 dikuadratkan pun tetap 0, 20 400. Nah ke Desember sama, kita perlakukan sama. Untuk nyari persamaan 6 ini dikalikan aja antara persamaan 2 sama persamaan 4. 40 kali 3.500 140.000. 0 dikali 0 0. Nah sampai Desember kita kalikan tetap. Nah udah dapat ini 567. Nyarinya itu udah gampang, nyarinya itu tinggal gini aja. Jadi nyarinya itu tinggal dibagikan aja, kita dapat ini sigmanya ini. Ya udah kita masukkan aja 970.000 dibagi akar dari ini kuadrat, akar dari ini kan ada kuadrat dikali ini, dapat 0,939. Ini koefisien korelasinya, ini koefisien korelasi R. Kita dapat ini cara nyari R kuadratnya. Ya kita kuadratkan aja koefisien dari korelasinya ini. 939 nya ini kita kuadratkan, dapat hasil nanti 0,882. Oke, sekian penjelasan mengenai soal. Terima kasih.